pertanyaan saya adalah bagaimana gagasan yang akan dilakukan untuk skema penyelesaian konflik agraria dan juga tenurial terhadap masyarakat adat dan komunitas luka yang terdampak oleh pembukaan secara luas konsesi perkebunan ini. Terima kasih, Tias. Gini, pertama ada dua. Satu adalah kawasan pedesaan atau rural ya. Yang dua adalah perkotaan. Dan kita memiliki problem agraria di dua wilayah itu. Sayangnya saya dengar yang dibahas sekarang tidak memasukkan yang perkotaan di dalam perancangan undang-undangnya. Menurut saya perkotaan itu kita juga punya masalah tentang tanah-tanah yang digunakan oleh rakyat, tapi secara status itu milik negara, apakah BUMN atau milik aset pemerintah. Nah, itu satu. Jadi dua-duanya nih, jangan hanya bicara di pelosok, karena di kota juga kita punya masalah soal itu. Yang kedua, soal nilainya sendiri, filosofinya atau value-nya. Negara tidak boleh pelit pada rakyatnya sendiri dan negara harus memandang rakyat yang tinggal di tanah itu sebagai orang Indonesia yang membutuhkan perlindungan dan kesetaraan kesempatan yang sama. Itu prinsip nomor satu yang harus dipegang. Jadi ketika kita menemukan kasus misalnya warga sudah tinggal di sana bergenerasi tapi mereka tidak memiliki surat-surat, sudah seharusnya negara itu tidak bersikap seakan-akan mereka baru tinggal di sana. Nggak boleh. Itu menurut saya filosofinya salah itu. Seakan-akan mereka, loh negara ini belum ada orang tuanya sudah tinggal di tanah itu kok. Kenapa kita negara hadir lalu kita mengusir mereka? Itu harus diubah. Itu tidak sesuai dengan prinsip keadilan kita. Oke? Di sisi lain, ini korporasi yang baru datang malah dikasih. Ini salah itu. Menurut saya tidak benar. Sama seperti ketika saya berbicara dengan kasus-kasus di perkotaan nih. Tanah seperti tanah merah tuh. Yang warga sudah tinggal di situ bergenerasi. Lalu tanah itu dikatakan itu tercatat sebagai milik negara. Saya tanya emang negara beli dari mana dulu? Nggak beli. Negara dapatnya dari pemerintah Belanda. Nah terus pemerintah Belanda dapat dari mana? Pemerintah Belanda dapat dari garis-garisin aja. Nah ini juga terjadi di Surabaya. Surat merah tuh. Surat biru. Surat biru di mana rakyat tinggal di tempat itu bergenerasi-generasi dan tidak pernah mendapatkan statusnya. Sehingga mereka kesulitan untuk menjual tanahnya. Jadi menurut saya itu filosofinya itu. Lalu yang ketiga, bentuk tim untuk reformasi agraria yang menjalankan filosofi itu. Filosofinya harus ada. Kalau pemimpin tidak memiliki nilai, maka tim itu akan bekerja dengan prinsip cost benefit. Karena tidak punya nilai. Nah saya sampaikan nilainya adalah keadilan dan hormati mereka sebagai penduduk asli di situ yang sudah bergenerasi, yang justru kita harus memberikan sertifikasi atas tempat yang mereka tinggali selama ini. Jangan dibalik gitu. Dan saya merasakan betul bagaimana penduduk-penduduk di pelosok, terutama di kawasan-kawasan dekat hutan, kawasan yang mereka tidak pernah mengurus apapun juga. Sudah bergenerasi, nggak boleh negara bersikap seakan-akan itu bukan tanah mereka. Nah tim reformasi agraria ini harus menjalankan itu. Sehingga secara technicality mereka disusun untuk membuat peraturannya lalu di kota dan di pedesaan, di rural area. Karena problemnya akan berbeda. Tapi kalau kita tidak punya filosofi itu, maka tim itu akan bergerak cost benefit. Dan negara, saya katakan dari awal, jangan pelit sama rakyatnya sendiri. Karena tanah itu sesungguhnya adalah tanah rakyat yang ketika ada negara, kemudian kita melakukan pencatatan atas tanah-tanah itu. Gitu jawabnya. Makasih. Ya. Oke, terima kasih.